Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Jadi di hari ini kita mau unboxing pompa yang kami pakai untuk instalasi hidroponik kami. Jadi salah satu instalasi kami pompanya mati, makanya kami beli yang baru dan kami mau unboxing gitu. Nah, di sini kami sudah beli pompanya, mereknya Yamano WP104. Jadi ini tidak di-endorse manapun, jadi kita karena butuh dan adanya tersedianya ini produksinya adanya ini, ya udahlah kita pakai ini. Nah, di sini kita mau langsung aja bahas pompanya. Tapi sebelum itu, teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel kami, silakan di subscribe dulu supaya channel kami bisa lebih berkembang dan memberikan konten-konten yang lebih kreatif buat teman-teman semua. Kita lanjut ke pompanya. Jadi ada beberapa jenis pompa yang kami pakai. Jadi instalasi kami yang pertama itu menghidupi 5 instalasi. Jadi 5 instalasi dalam satu pompa. Dan ada beberapa instalasi kecil yang pakai pompa kecil. Nah, di sini yang mati adalah instalasinya yang instalasi kecil. Jadi kita pakainya ini yang 2 meter daya dorongnya. Kita buka ya. Di sini ada tulisannya Yamano water pump, terus di sini ada WP104 itu modelnya. Kemudian ini gambar pompanya. Di sini ada tulisan powerful, durable, quiet. Jadi bertenaga, durable itu tahan lama, quietnya itu dia nggak ada suaranya, jadi nggak getar yang gitu, nggak. Terus nah di sini di bagian atas teman-teman ada tulisan notice ya. This contents of this carton have been inspected. Jadi udah diinspeksi, udah lolos inspeksi lah. Terus di samping ini ada gambar-gambar kegunaannya. Bisa buat air mancur ya di sini, bisa buat kolam ikan juga buat teman-teman yang berakuarium, dan tentunya bisa buat hidroponik gitu. Terus nah di sini ada daya kinerjanya ya. Ini ada 2 meter daya dorongnya. Di sini ada parameternya, modelnya 102 13 watt. Total angkatnya ada 1 meter, kemudian 103 104 dan lain-lain. Kebetulan kita pakai di yang 104 WP104. Wattnya itu ada 38 watt. Kemudian total liftnya 2 meter, jadi dia daya dorongnya bisa sampai ketinggian 2 meter. Kita akan langsung unboxing karena tidak ada informasi lain tentang pompanya. Oke, ya ini unit pompanya, kita keluarkan dulu. Kemudian di dalam ada buku keterangan dan cara pemakaian. Jadi di sini dijelaskan, ini ada beberapa gambar pompa ya, ada beberapa bentuk juga. Bentuknya ini menyesuaikan dengan daya dorongnya. Jadi kalau daya dorongnya 2 meter, kita seperti ini bentuknya ya, sekecil ini. Kemudian kalau ini dosnya kita singkirkan dulu aja. Kalau yang 1 meter dia sekecil ini. Nah, bisa dilihat perbandingannya ya teman-teman. Kalau yang 4 meter daya dorongnya sebesar ini. Jadi kami pakai tiga-tiganya, kami pakai. Ada instalasi yang 4 meter ini kami pakai untuk yang menghidupi 5 instalasi kami. Kemudian ini instalasi yang kecil-kecil. Nah, kita bahas dari buku keterangannya. Pompa celup serbaguna. Jadi ini bisa dicelup, bisa juga tidak dicelup. Tapi lebih amannya sih dicelup, karena kalau dia nggak pakai air maka akan cepat rusak karena mesinnya tidak bekerja dengan seharusnya. Nah, ini ada peringatannya selama pemakaian. 1. Segera matikan arus listrik apabila kipas atau rotor terhisap sesuatu yang dapat merusak pompa. Jadi buat teman-teman di hidroponik sepertinya lebih aman karena tampungannya sudah terkondisikan dan isi tampungannya kan cuma air bernutrisi ya, AB mix atau apapun itu. Tapi ini peringatannya mungkin lebih ke teman-teman yang dipakai di kolam atau di akuarium, karena bisa kotor dan bisa berlumut juga. Terus
Gulungan dalam pompa telah tertutup aman oleh resin berkualitas terbaik sehingga aman digunakan. Jadi nggak akan konslet gitu, kecuali dia kabelnya luka gitu ya. Nah itu bisa konslet. Nah di sini ada part list. Nah di sini part list ini isiannya per bagian masing-masing dijelaskan di sini. Kemudian di bagian belakang ya ini ada ucapan terima kasih dari Yamano. Terima kasih telah membeli pompa celup Yamano, produk kami dan seterusnya. Kemudian ada info pompa celup. Yang pertama, dengan kipas atau rotor berkualitas tinggi, dapat digunakan di air tawar maupun air laut. Nah ini berguna banget nih. Kemudian nomor 2, dirancang dengan struktur yang tahan panas. Jadi sepanas-panasnya sih kayaknya nggak akan panas-panas banget, tapi kalau untuk suhu air 39 sampai 40 masih aman lah harusnya. Kemudian dop karet yang kuat serbaguna, dapat digunakan di sirkulasi air, arus gelombang, penyaringan, dan kolam air terjun. Jadi fungsinya banyak banget. Kemudian ada petunjuk penggunaannya. Nah ini ada larangannya nih. Harap jangan menyalakan pompa apabila 1, pompa kabel terkelupas atau rusak. Jadi ini adalah pompa lama kami. Pompa 4 meter ini pompa lama kami. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, kabelnya itu agak putus. Ini menyebabkan kalau kita mau nuang nutrisi ke dalam tampungan tuh kayak ada senggring-senggringnya gitu. Jadi kayak kesetrum dikit, makanya ini kami ganti. Dia masih bisa jalan, tetapi mungkin butuh perbaikan sedikit di bagian colokannya. Tuh, terus yang kedua, apabila tegangan listrik tidak cocok dengan yang tertera di pompa. Jadi jangan dinyalakan apabila tegangan listrik tidak cocok. Jadi di sini sudah ada keterangannya ya. Di sini maksimal jet, output dan segala macam, teman-teman bisa baca sendiri nanti kalau beli. Kemudian colokan listrik basah. Nah, itu nggak boleh, jelas ya, bisa jadi konslet. Kemudian badan pompa pecah atau rusak. Jadi biasanya badan pompa ini kalau di hidroponik jarang banget rusak. Yang rusak adalah di bagian dalamnya. Jadi kalau misalnya kita buka, nah di dalam sini ada motor kecilnya, ada pompa kecilnya. Nah itu yang nah nih, oh nggak bisa dicabut ya, kecil banget. Ya gitulah. Pokoknya yang rusak biasanya di bagian dalam sini, di magnetnya itu dia saling makan gitu sehingga magnetnya itu jadi kropos gitu. Oke, kita kembalikan dulu biar teman-teman bisa lihat perbandingannya. Nah, di dalam dosnya juga dikasih ini apa ya? Selang ya, selang. Kalau aerator bukan sih. Jadi tekanannya ini 2 meter, tingginya 2 meter, dia bisa mendorong air setinggi 2 meter. Tetapi kalau instalasi teman-teman kurang dari 2 meter dan aliran arusnya terlalu besar, teman-teman bisa pasangkan ini di sini. Ini ada spot di sini untuk kita tancapkan. Nah, ini akan mengurangi durabilitas tekanan airnya. Jadi bisa di bawah 2 meter gitu. Itu aja sih yang ada di dalam boxnya. Kita masuk ke badan pompanya. Jadi di setiap pompa itu sudah ada tulisan stikernya WP103. Nah ini bisa teman-teman cek gitu ya. Jadi di cross check sama nggak dengan pompanya yang ini gitu ya. Terus bagian ini juga bisa dicopot harusnya. Nah, jadi bagian ini bisa dicopot buat teman-teman yang pengen pakai perekat di bawahnya ya. Ini ada perekatnya buat teman-teman yang mau pakai, bisa langsung dipasang. Kalau teman-teman nggak mau pakai, ini tinggal diambil aja ya. Ini copot pasang gini, terus teman-teman pasang lagi. Nah, dia akan lebih goyang, tapi tergantung pemakaian sih teman-teman. Wah, susah ya. Oke. Terus apalagi yang bisa saya share dari pompa ini ya? Panjang kabelnya kurang lebih 1,5 meter ya, kurang lebihnya panjang kabelnya. Jadi dia tidak bisa dengan tampungan yang terlalu tinggi. Beda dengan yang 4 meter. Yang 4 meter nih kabelnya panjang banget.
2 meter lebih, mungkin 2,5 meter. Jadi buat teman-teman yang punya tampungan tinggi gitu ya, pakai drum yang biru itu plastik, itu bisa pakai yang ini. Kalau yang ini dia tidak bisa dipakai, jadi paling cuman instalasi kecil, makanya kami pakainya di instalasi yang kecil. Warna pompanya hitam, tidak ada warna lain sepertinya untuk di pompanya, karena kalau warna pompanya kuning atau putih nggak akan cocok sih kayaknya dengan fungsinya gitu. Terus ini nanti airnya masuk disedot dari sini ya, di bagian depan ini disedot dan diputar di dalam ya. Ini bisa dicopot. Oke, nah diputar di dalam ya, terus nanti naiknya lewat atas sini. Nah dia bisa naik dari atas ini, nanti di atas ini tinggal dikasih pralon teman-teman. Oke, gitu aja unboxing pompa barunya Bale. Jadi pompa ini bisa didapatkan di toko-toko online atau toko-toko yang menjual peralatan hidroponik. Teman-teman bisa dapat dimanapun, caranya apapun bisa lah. Apalagi kalau teman-teman di kota-kota besar, yaitu lebih gampang lagi dapatnya. Itu dulu. Setelah ini kita mau tunjukin seberapa tampungannya yang pas dengan pompa-pompa ini. Ikutin kita terus. Oke teman-teman, kita sudah ada di spot pertama. Ini salah satu instalasi kecilnya Bale Hidroponik. Tingginya saya, jadi di bawah 2 meter, makanya kita pakainya pompa yang ini, yang daya dorongnya 2 meter. Dan setelah pakai pompa 2 meter pun airnya tetap lumayan kenceng. Makanya di instalasi ini kami pakai netpot supaya sayurnya tidak teraliri air terlalu keras, nanti dia bisa masuk ke dalam lubang. Jadi ini tampungannya sekecil ini mungkin 15 liter kali, 10 atau 15 liter atau 25 liter, kurang lebihnya seperti itu. Ini pakai pompa sekecil ini, menghidupi 40 atau 50 ini ya, 50 lubang tanam yang berisi pakcoy. Next, kita lanjut ke instalasi berikutnya. Di instalasi kecil ini kami pakai juga pompa yang kecil yang cuman daya dorongnya 1 meter, karena tingginya juga tidak sampai 1 meter, makanya kami pakai pompa yang kecil juga. Tampungannya juga lebih kecil dari yang tadi. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini menghidupi 2 instalasi, jadi kami paralel gitu. 1 pompa, terus nanti kami di atas kami cabang inputnya masuk ke instalasi yang berbeda gitu. Itu aja sih yang bisa diperlihatkan di instalasi kecil ini. Kita lanjut ke instalasi berikutnya. Di instalasi utamanya Bale, tampungannya setinggi ini kapasitasnya 150 liter air. Jadi kami pakai untuk menghidupi 5 instalasi di atas. Makanya kami pakai yang daya dorongnya 4 meter. Ini segini makanya. Nanti di sini dikasih pralon ini dan dia naik ke atas. Yuk kita lihat instalasinya. Nah, di sini instalasi yang dihidupi dari pompa 4 meter tadi. Ada 5, 1, 2, 3 dan 2 di sebelah sana. Jadi ini instalasi utamanya Bale. Kami punya beberapa jenis sayur yang sudah kami mention di video-video maupun konten-konten sebelumnya. Jadi inilah yang dihidupi oleh pompa 4 meter tadi. Lumayan sih, sebenarnya bisa ditambah 1 lagi, tapi kapasitas airnya nanti berkurang. Kebutuhan air tanaman juga akan berkurang nanti, makanya tidak optimal. Jadi kami kasih 5 aja instalasi. Segitu dulu informasi yang bisa kami sampaikan ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa ketik di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan kami jawab. Kalaupun nggak bisa, nanti kami akan bikin konten berikutnya Q&A tentang pertanyaan-pertanyaan di media sosial gitu. Nah, ini pompa-pompa yang ada di Bale.
sekian videonya. Kalau teman-teman suka videonya tolong di like, kalau teman-teman nggak suka di dislike nggak apa-apa, tapi dicantumkan di komentar juga nggak sukanya apa, supaya kami bisa semakin berbenah memberikan konten yang kreatif buat teman-teman semua. Dan teman-teman yang baru pertama kali datang ke channelnya Bali Hidroponik, tidak lupa kami minta untuk tekan tombol subscribe-nya supaya kami bisa lebih berkembang lagi. Gitu, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.